Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana manajer bisa dapat menggunakan investasi dengan teknologi informasi untuk mendukung sebuah strategi kompetitif dari sebuah perusahaan. Bahasan kita adalah bagaimana cara-cara atau strategi-strategi yang diterapkan oleh seorang manajer bisnis dalam menerapkan teknologi informasi. Ada 5 strategi dasar yang diterapkan oleh manajer dalam penerapan teknologi informasi pada bisnis. Strategi yang pertama adalah biaya rendah. Kenapa manajer menerapkan strategi biaya rendah? Karena dalam menggunakan teknologi informasi untuk secara substansial dapat mengurangi biaya dari proses bisnis, baik itu biaya produksi, biaya pemasaran, bahkan biaya pengantaran produk pada konsumen. Alasan kedua mengapa manajer memilih strategi biaya rendah adalah dalam menggunakan teknologi informasi dapat mengurangi biaya dari pelanggan atau pemasok ke perusahaan. Dengan kata lain, dapat mengurangi biaya untuk mendapatkan bahan baku. Strategi yang kedua adalah diferensiasi. Kenapa manajer memilih strategi ini? Karena dengan strategi diferensiasi dapat mengembangkan fitur teknologi informasi yang baru untuk mendiferensiasikan produk dan layanan dalam sebuah perusahaan. Alasan yang kedua adalah menggunakan fitur teknologi informasi untuk mengurangi keuntungan diferensiasi pesaing atau kompetitor. Strategi yang ketiga adalah inovatif. Kenapa manajer perusahaan memilih strategi ini? Karena strategi ini dapat menciptakan produk dan layanan baru yang nantinya dapat menciptakan komponen-komponen yang ada dalam teknologi. Yang kedua, mengembangkan pasar baru yang berbeda atau seruk pasar baru dengan bantuan. Strategi yang keempat terapkan adalah mempromosikan pertumbuhan perusahaan. Dengan menggunakan strategi ini, perusahaan atau manajer dapat mengatur bisnis regional maupun bisnis global. Yang kedua, manajer dapat mendiversifikasikan dan mengintegrasikan ke dalam produk dan layanan lainnya di dalam perusahaan. Strategi yang kelima adalah mengembangkan aliansi. Tujuannya adalah untuk menciptakan organisasi virtual dari rekanan bisnis atau berfungsi untuk menambah relasi bisnis. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menghubungkan perusahaan baik itu secara internet dan maupun extranet yang mendukung hubungan bisnis strategis dengan pelanggan, pemasok, subkontraktor maupun hal-hal pendukung lainnya. Selain dari menerapkan teknologi informasi dalam bisnis,
ada beberapa strategi yang nantinya akan menjadikan perusahaan tersebut perusahaan yang cerdas. Yang cerdas di sini maksudnya adalah perusahaan yang mampu bersaing di pasar, baik pasar internasional maupun pasar nasional. Jadi, bagaimana memunculkan atau membuat perusahaan menjadi perusahaan yang cerdas? Yang pertama adalah bisnis harus memastikan bahwa pelanggan produk atau pelayanan dari sebuah perusahaan yang cerdas sebagai solusi atas permasalahan individual yang ada di dalam perusahaan itu. Yang kedua, sebuah perusahaan yang cerdas bekerjasama dengan pelanggan, termasuk perusahaan lain dan bahkan dengan kompetitornya. Yang ketiga, sebuah perusahaan yang cerdas akan melakukan pengorganisasian sehingga perusahaan itu bisa melewati perubahan yang nantinya tidak memiliki kepastian. Dengan kata lain, perusahaan sudah mendeteksi kecenderungan yang akan terjadi. Yang keempat, sebuah perusahaan yang cerdas mempertimbangkan dampak pada orang dan pengetahuan yang perusahaan tersebut miliki sendiri. Jadi, perusahaan sudah memiliki kesadaran terhadap kemampuan perusahaan itu sendiri. Jadi, di dalam membangun sebuah perusahaan yang cerdas, ada 4 strategi yang diterapkan. Dan di dalam menerapkan teknologi informasi, seorang manajer bisnis juga harus menerapkan 5 strategi dasar dalam perusahaannya. Oke, mungkin sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.